Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang dalam perkara pidana nomor 2 garing Pid.Sus garing 2022 garing PT KDI dalam perkara atas nama terdakwa Rahmat dengan acara pembacaan putusan dibuka, nyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 2 garing Pid.Sus garing 2022 garing PT KDI demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Rahmat, lahir di Kendari, 16 April 1999, laki-laki, bahasa Indonesia, tempat tinggal di Jalan Martandu nomor 3, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 30 Juli 2021 hingga saat ini. Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Januari 2022 nomor 2 garing Pid.Sus garing 2021 garing PT KDI tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. Telah baca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Januari 2022 nomor 2 Pid.Sus garing 2000 PT KDI tentang penunjukan Panitera Pengadilan untuk mendampingi majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Telah baca turunan putusan perkara pidana nomor 576 garing Pid.Sus garing 2021 garing PN KDI tanggal 14 Desember 2021 yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Membaca surat dakwaan jaksa umum tertanggal 29 April 2021 yang berbunyi sebagai yang ke-1, secara lengkap termuat dalam hal ini yang untuk singkatnya dianggap dibacakan yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Atau kedua yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan diatur menurut pasal tadi yang pertama itu pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Atau kedua yang pada pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Atau ketiga yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan dianggap pidana dalam pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum tertanggal 6 Juli 2021. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut. Yang pada pasal 1 menyatakan terdakwa Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu, musyiat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebenarnya diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang pada dakwaan kedua. Dan seterusnya selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini. Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Desember 2021 nomor 576 garing Pid.Sus garing 2021 PNKD yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Rahmat tersebut di atas
terbukti secara sah dan menjaga bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kedua, bahwa menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tertahan. 5. Menetapkan barang bukti 1 lembar baju warna hitam lengan pendek, 1 lembar bea warna pink, 1 lembar celana kain garis-garis warna hitam putih, 1 lembar celana dalam warna biru dikembalikan pada pemiliknya, saksi korban bernama Mayang Sari. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak sejumlah Rp5.000. Telah membaca 1 akta permintaan banding yang dibuat oleh Menteri Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding. 2. Akta permintaan banding diajukan oleh penuntut umum tanggal 14 Desember 2021. 3. Relas pemberitahuan permintaan banding. 4. Relas pemberitahuan permintaan banding. 5. Memori banding. 6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusan Pengadilan Negeri Kendari yang ditujukan pada penuntut umum pada tanggal 23 Desember dan kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021 dalam tengah waktu 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi. Menimbang bahwa perintah banding oleh penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Desember 2021 nomor 576 garing pit titik sus garing 2021 garing PNKDI diajukan pada tanggal 21 Desember 2021 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut, termuat secara lengkap di dalam ini untuk singkatnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari 14 Desember 2021 nomor 576 garing P.Sus garing 2021 garing PNKDI dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan dalam memori banding penasihat hukum terdakwa pada pokoknya terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah. Atas alasan karena perbuatan terdakwa telah diselesaikan secara adat dan terdakwa telah melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Sehingga dalam hal ini terjadi nebis in idem yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 76 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Menimbang bahwa kemudian Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil, khususnya pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menjelaskan tentang pidana adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP dan sanksi adat. Sanksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP. Menimbang bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa keberlakuan hukum adat di Indonesia masih diakui namun dengan syarat sepanjang hal itu masih hidup dan masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya hukum adat itu masih dihormati dan hidup subur di kalangan masyarakat adat yang bersangkutan dan masih sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dan sebagai petunjuk bahwa hukum itu adat itu masih hidup adalah ketika terjadi suatu perbuatan yang dilarang dalam masyarakat tentu akan muncul reaksi adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah mengajukan surat berupa berita acara pelaksanaan adat dan fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya pada hari Selasa tanggal 7 September
2021 telah dilakukan musyawarah antara keluarga pelaku dalam kurung terdakwa dengan pihak keluarga korban dan terjadi kesepakatan bahwa pihak pelaku terdakwa telah membayar pelaksanaan adat atau penyelesaian berupa satu piskaci dan uang tunai sejumlah 10 juta rupiah. 2. Dengan catatan proses hukum tetap berlanjut. Menimbang bahwa dari berkas perkara dapat diketahui bahwa sesuai dengan adanya laporan polisi tertanggal 28 Juli 2021, kemudian kepolisian memulai melakukan penyidikan pada tanggal 2 Agustus 2021. Sedangkan berita acara musyawarah antara keluarga pelaku dengan pihak keluarga korban dilakukan pada tanggal 7 September 2021. Yang artinya setelah peristiwa itu menjadi perkara dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, baru ada kehendak untuk musyawarah penyelesaian oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban yang diketahui oleh kepala desa. Kalau memang dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian secara adat, tentu akan dilakukan oleh ketua adat dengan sanksi adat yang sepadan dengan kesalahan terdakwa, dan itu tentunya dilakukan sejak awal diketahuinya telah terjadi perbuatan yang dilarang itu, kalau memang ketentuan adat itu masih diakui dan masih hidup di kalangan masyarakat. Bukan setelah terjadi perkara di kepolisian baru kemudian ada upaya untuk melakukan musyawarah. Menimbang bahwa selain itu dari surat bukti berupa berita acara pelaksanaan adat tertanggal 7 September 2021 tersebut jelas menunjukkan bahwa upaya musyawarah tersebut bukan merupakan suatu bentuk penyelesaian akhir secara adat atas perkara terdakwa, karena dengan jelas disebutkan dalam surat itu bahwa proses hukum tetap berlanjut, yang artinya perkara terdakwa yang sedang dalam tingkat penyidikan oleh kepolisian tersebut tetap berjalan, yang pada akhirnya nanti jika telah memenuhi syarat akan diteruskan ke pengadilan untuk diperiksa dan jatuhkan putusan. Menimbang bahwa dari di atas dapat disimpulkan bahwa upaya musyawarah antara keluarga pelaku dengan keluarga korban tersebut bukanlah merupakan penyelesaian akhir perkara secara adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Dengan demikian, keberatan secara hukum terdakwa di atas dalam minggu bandingnya tidaklah beralasan dan harus ditolak. Menimbang di sisi lain maraknya kasus-kasus kejahatan seksual, termasuk kejahatan seksual terhadap anak, telah menjadi perhatian publik sehingga publik mendesak agar hukuman bagi pelaku kejahatan seksual lebih diperberat. Menimbang bahwa di dalam penjelasan undang-undang tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menimbang bahwa undang-undang tentang perlindungan anak juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan muda usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Menimbang bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dapat dipahami betapa pentingnya untuk menegakkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak demi perlindungan anak atas kasus-kasus kejahatan terhadap anak, khususnya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak yang akhir-akhir ini marak terjadi. Menimbang bahwa dengan diperberatnya ancaman pidana di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk dapat lebih meningkatkan perlindungan terhadap anak atas timbulnya kejahatan-kejahatan terhadap anak, dan juga diharapkan untuk lebih dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana kejahatan terhadap anak. Sehingga apabila kejahatan-kejahatan terhadap anak diselesaikan dan diakhiri melalui upaya-upaya musyawarah dengan pembebanan pemberian barang-barang tertentu tersebut ditoleransi, cenderung tidak menimbulkan efek jera pada pelaku, bahkan pelaku cenderung akan mengulang kembali perbuatannya. Dan hal ini tentu akan sangat mengancam perlindungan anak atas kejahatan-kejahatan yang timbul terhadap anak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 14 tanggal 14 Desember 2021 nomor 576/P.Sus/2021 PNKDI yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa masa penangkapan dan masa penahanan
yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Manima oleh karena terdakwa tetap menyatakan bersalah dan jatuh pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dan undang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Desember 2021 nomor 576-Pit-Sus-2021-PNKDI yang dimintakan banding tersebut. 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh kami Dwi Dayanto SHMH sebagai Hakim Ketua, Berton Sihotang SHMH, dan Sugio Mulyoto SHMH masing-masing sebagai Hakim Ketua yang disahkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Ketua, dibantu oleh Husaini S. Mitra Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri jaksa penuntut umum dan terdakwa maupun penasihat hukumnya. Demikian, maka persidangan dalam perkara terdakwa Rahmat telah selesai dan selanjutnya sidang ditutup. Yang mulia Majelis Hakim berkenan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.